Kalimantan Selatan, bumi para sultan. Dengan ibu kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan syarat akan keunikan dan keeksotisannya, terkhusus pada tradisi dan budaya serta wilayah destinasi wisata yang patut untuk dikunjungi. Di samping itu, Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi dengan peningkatan kemajuan dan kepadatan penduduk yang sangat pesat di setiap tahunnya jika dibanding dengan provinsi lain yang ada di Pulau Kalimantan. Seiring perkembangan penduduk yang semakin pesat di Kalimantan Selatan, khususnya di ibu kota Banjarmasin, volume sampah pun semakin meningkat, baik sampah organik maupun anorganik. Sampah anorganik yang paling akrab digunakan dan kemudian berakhir menjadi limbah ialah sampah plastik. Meskipun sebagian besar masyarakat menyadari begitu banyak dampak dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh konsumsi kantong plastik dan bahan-bahan plastik berlebihan, nampaknya kebiasaan tersebut sangat sulit untuk diubah. Hal ini dapat kita temui di pusat-pusat perbelanjaan dan hiburan seperti pasar, tempat wisata, taman, warung-warung eceran, dan tempat-tempat lainnya. Menyikapi keterkaitan masyarakat dengan sampah plastik, ada hal yang perlu kita renungi, bahwasanya sikap dan pengetahuan tidak selalu berhasil menciptakan perubahan perilaku. Hal ini dibuktikan oleh fakta yang terjadi. Sampah-sampah plastik masih banyak berserakan di pinggir-pinggir jalan, sungai, dan sudut-sudut kota serta pemukiman warga. Fenomena ini bukan terjadi akibat unsur ketidaksengajaan atau ketidaksadaran dan kurangnya pengetahuan. Semua ini terjadi semata-mata atas dasar ketidakpedulian terhadap lingkungan. Ini gimana? Setiap harinya berapa ton yang masuk sampah? Rata-ratanya per hari 338 ton. 338 ton. Luas area kampungan kita berapa sih, Pak? Kalau luas TPA ini keseluruhan 39,5 hektar. Tapi untuk zona pembuangan sampah 20 hektar. Kalau yang belum taur sampah, isi sampah hampir 4 hektar lagi. Itu kira-kira berapa tahun tuh, Pak? Kalau memang kita lihat, kalau tahunnya kita tanyakan bisa 5 lebih. Jadi aman Masih aman. masih aman. Ada apa kendala, Pak, di sini? Kendala di sini yaitu aset jalan kita. Kenapa tuh, Pak? Soalnya semakin banyak sampah, kan air naik. Karena kita dikelilingi tanggul, jadi jalan harus kita tinggikan. Tidak. Timbang masuk dulu ya. Boleh kita jual lah. Mau kita seandainya kita mau buat itu timbangan kita buat. Jadi saya mau nerima bukan. Jadi kamera kena rusak. Ini berapa? Dalam 10 tahun terakhir, banyaknya sampah plastik terus meningkat.
sampah merupakan musuh bagi lingkungan karena mampu menimbulkan dan mencemari lingkungan hingga menyebabkan penyakit. Tak dapat dipungkiri, sampah yang tidak dikelola dengan baik termasuk faktor penyebab bencana tersebut. Pengelolaan sampah terpadu merupakan solusi yang harus ditangani sejak dini. Diperlukan perhatian ekstra menyikapi fenomena ini agar tidak menimbulkan masalah lain yang cukup serius terkait lingkungan di Kalimantan Selatan. Undang-undang pelanggaran membuang sampah berisi sanksi yang telah dikeluarkan pemerintah nampaknya hanya dianggap sebatas himbauan atau angin lalu oleh sebagian besar masyarakat. Pengelolaan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah. Dan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pengelolaan sampah dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah, di samping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri. Hal ini tentunya perlu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga. Salah satu kegiatan dalam proses pengelolaan sampah ialah pemilahan sampah. Selain mengklasifikasikan jenis sampah, pemilahan sampah juga memiliki manfaat tersendiri, seperti yang akan dipaparkan oleh Insinyur Ikhlas Indra MP, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan ini. Pemilahan sampah adalah mengelompokkan sampah pada jenis atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, dalam pemilahan sampah ini dasarnya adalah Permen PU nomor 3 tahun 2013. Pemilahan sampah ini terdiri dari 5 jenis. Jadi ada sampah organik, terus sampah yang bisa didaur ulang, terus sampah yang bisa digunakan ulang, terus sampah yang dikelompokkan pada bahan berbahaya dan beracun, serta sampah residu. Nah, dalam pengelolaan persampahan ini dikelompokkan yang dikelola oleh masyarakat gitu. Jadi pengelolaan pemilahan ini di masyarakat. Nah, tujuannya adalah bahwa dengan adanya pemilahan ini yang diangkut itu kan yang residunya saja gitu. Jadi yang diangkut itu yang residu yang memang sisa yang tidak bisa diolah lagi gitu. Kalau yang daur ulang kan bisa digunakan ulang kayak plastik. Terus kayak yang organik bisa dijadikan pupuk, kompos, dan lain sebagainya. Terus sampah B3 juga bisa dikumpulkan, ada yang bisa dimanfaatkan. Manfaatnya ini adalah dalam rangka pengurangan kita. Jadi pengurangan yang menjadi beban pemerintah itu sekitar 70% sesuai dengan Jaktranasnya, kebijakan strategi daerah dalam pengurangan sampah nomor 30 tahun 2018 itu ya penanganan oleh pemerintah itu 70%. Nah, 30% oleh masyarakat. Yaitu dalam rangka pemilahan tadi gitu. Kalau ya sudah di masyarakat sudah dipilah, dikurangi, yang dibuang itu yang memang residunya saja gitu. Nah, jadi yang diangkut ke TPA juga bebannya kurang gitu. Kalau sementara dengan belum adanya pemilahan ya ini kan semua diangkut ke TPA gitu kan. Jadi dengan adanya pemilahan sampah ini ya kita berharap jauhlah berkurang sampah yang diangkut ke TPA. Saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan telah menyiapkan TPA regional Banjarbakula di kawasan Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Lahan TPA regional seluas 17,5 hektar tersebut telah dibangun sebanyak 4 landfill penampungan sampah. TPA regional Banjarbakula ini akan digunakan khusus menampung sampah residu dari 2 kota dan 3 kabupaten di Kalimantan Selatan,
yakni Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Batola, dan Tanah Laut, dengan kapasitas tampungan perharinya sekitar 204 ton. Digunakan untuk sampah gimana nih Pak? Ini untuk pembuangan sampah 5 kabupaten. Untuk di sini rencana awal planning kemarin, di sini sudah sampah pilahan dari TPA, TPS masing-masing kabupaten. Jadi yang di sini dibuang ke sini rencananya itu cuma residu sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang lagi. Ini batu grepel Pak, gunanya dia untuk agar air tidak tersendat ke pembuangan air di Baklin di sana Pak. Ketinggiannya berapa tuh kira-kira Pak, volume sampahnya Pak? Volume sampah untuk saat ini 15 meter sampai 25 meter Pak. Di sisi lain, jika sampah-sampah ini bisa dikelola dengan baik, maka akan memiliki nilai ekonomis yang menjanjikan. Atau setidaknya lingkungan sekitar dapat menjadi asri dan bersahabat, seperti yang dilakukan oleh warga Kampung Kumuh di Kecamatan Banjarmasin Barat. Sejumlah penghargaan juara kebersihan diraih hanya dengan bermodalkan semangat gotong royong dan kepedulian warganya dalam membersihkan lingkungan dari sampah. Perubahan Kampung Kumuh yang dulunya dinilai sesak, kotor, dan kumuh tersebut ternyata diawali oleh tekad pantang menyerah seorang warga, yakni Bu Supiatun. Beliau mengajak ketua RT dan RW setempat tanpa henti mengkampanyekan faedah lingkungan bersih. Tanpa disangka, ternyata kepedulian akan kebersihan lingkungan tersebut menjadi rutinitas warga yang berada di RT 40, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat. Selain jalan yang terlihat bersih, setiap rumah warga juga dihiasi berbagai jenis tanaman, dari tanaman hias hingga apotek hidup. Bahkan sungai kecil yang membelah perkampungan tersebut dijaga kebersihannya dari sampah rumah tangga, termasuk sudah tidak adanya lagi jamban-jamban di pinggiran sungai. Jadi Dinas Pertanian yang membina untuk tanaman hidroponik. Ini anak-anak remaja yang berpartisipasi untuk membersihkan lingkungan. Ini waktu kita lomba maharaga sungai. Terus ini kunjungan langsung dari penilaian kunjungan dari Jakarta langsung ini. Ada peninjauan ke sini. Hebatnya lagi, kegiatan warga tidak hanya berhenti pada bersih-bersih lingkungan kampung. Mereka juga mengembangkan keterampilan dalam mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos. Sampah-sampah organik dikumpulkan dari setiap rumah warga yang sudah dipilah, kemudian dikumpulkan dan diproses. Kembali secara bergotong royong, warga mengelola sampah organik menjadi kompos. Kompos yang sudah jadi dan siap pakai kemudian dikembalikan lagi kepada warga untuk tanaman mereka. Keakraban sesama warga dalam menjaga kebersihan lingkungan tersebut mampu menjadikan lingkungan mereka tercatat sebagai kampung terbersih di Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat. Jadi saya tutup, jadi nanti diaduk. Dapat 1 minggu biasanya mengaduk. 1 bulan kan? Jadinya, ini kadang 3 minggu jadi biasanya. Karena ini lebih cepat, tapi harus dicincang kayak gini. Kalau cuma sampah dimasukin sama dimasukin nggak mau, lambat. Pertama, mengedukasi masyarakat yang saya lakukan, baik itu di majelis-majelis taklim maupun ke anak-anak remaja dan juga masih anak-anak SD yang ada di kampung saya ini. Bahkan saya tidak di sini aja, saya bisa sosialisasi di berbagai wilayah intinya. Jadi kalau ini saya utamakan di tempat saya ini untuk memaksimalkan bagaimana untuk pengurangan sampah seperti apa yang telah diprogramkan oleh Bapak Wali Kota. Bahwa sampah itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi saya ingin masyarakat berperan aktif untuk mulai memilah sampah, mulai peduli dengan sampah yang ada di lingkungan kita. Untuk kendala itu pasti ada. Karena apa? Setiap apa yang kita lakukan, apalagi menyangkut dengan
masyarakat pasti ada kendala. Pertama, memang kita merubah mindset masyarakat untuk berubah perilaku itu sangat susah. Tapi sedikit demi sedikit saya tidak pernah menyerah untuk memberikan edukasi. Bagaimana manfaat daripada lingkungan itu bersih. Tuh, kendala-kendalanya pasti ada yang mau, ada yang tidak. Kita mensosialisasi 10 orang misalnya Mas, itu paling ada 4 orang yang mengikuti kita. Tapi alhamdulillah sekarang ibu-ibu berperan aktif sekarang. Dan saya tidak ingin ibu-ibu itu cuman orang tuanya aja, bisa mengedukasi anak-anaknya. Nah ini kendalanya, karena apa? Kami bertujuan bahwa anak-anak itu perlu edukasi dini tentang lingkungan, kebersihan lingkungan, seperti itu. Pertama kita melakukan pemilahan sampah dulu, mana yang bisa dipakai untuk kompos atau yang susah dipakai. Sementara ini kami menggunakan pupuk sampah-sampah daun ataupun sampah-sampah rumah tangga. Itu akan mudah. Kami pertama mencincang dulu. Kenapa harus dicincang? Untuk memudahkan proses fermentasi. Kalau cuman kita ditaruh aja itu akan memakan waktu lebih lama lagi. 3 minggu belum jadi. Jadi kalau kita cincang itu kan lebih hancurnya lebih cepat. Nanti kan kalau sudah dipadu dengan cuka buah tadi itu bisa cepat. Bakteri akan cepat meresap di dalam daun-daun tadi, sampah-sampah tadi. Karena tidak memakai zat kimia, jadi kami memakai cuka buah yang sudah busuk. Kami mencari kepada tempat-tempat orang atau masyarakat yang punya, kami minta, ataupun ke penjual-penjual buah yang saya lakukan. Dan itu dimalamkan sehari akan menjadi kuka untuk supaya bakteri itu akan timbul. Saya selaku Ketua RW di Kusum TD ini berharap dengan khususnya para Ketua RT yang berada di wilayah RW 03 ini agar bisa lebih menggalakkan lagi masalah kebersihan lingkungan ini. Dan kami berharap di setiap RT itu harus ada penggiat-penggiat untuk kebersihan ini, sehingga masyarakat bisa merasakan dan bisa menimbulkan kesadaran yang tinggi dalam hal menjaga kebersihan ini. Ini sesuai dengan perintah dari Pak Wali Kota agar kampung kita ini bersih, sehat, dan aman. Saya selaku Ketua RT 40 RW 03 Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat. Dengan adanya program pemerintah tentang sampah, saya syukur dan berterima kasih atas terselenggaranya di tempat kami ini untuk kebersihan. Untuk selama ini saya menjadi Ketua RT, bank sampah sudah berdiri, itu berjalan dengan sukses. Jika kita tarik lebih jauh ke belakang, pemilahan sampah bukanlah hal baru di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Sebagian besar masyarakat cukup paham tentang pemilahan sampah yang baik. Namun, apakah pemahaman terkait pemilahan sampah ini telah diterapkan oleh warga Kalimantan Selatan? Dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap fungsi dan manfaat 5 jenis tong sampah yang berbeda warna? Yang saya tahu cuma 3 Pak, yang merah, hijau, sama kuning. Yang merah itu buat yang beracun-beracun, misalkan seperti kaleng obat atau dan lain-lain. Terus yang hijau buat dedaunan, sampah yang organik, dan kuning tuh untuk yang non organik seperti plastik, besi, dan lainnya. Ini kan banyak ditempatkan di taman-taman. Kalau di tempat-tempat warga, kira-kira perlu nggak? Menurut saya di tempat banyak penduduk itu sangat diperlukan supaya dari masyarakat sekitar bisa tahu di mana tempat yang organik, di mana tempat yang beracun dan lainnya. Dan petugas-petugas sampah pun tidak repot untuk memilah-milah lagi. Ya kalau di sini tong sampahnya kita ketahui cuma 3 macam, merah, kuning, sama biru. Kegunaannya itu yang hijau itu organik, kalau yang kuning itu non organik, dan yang merah itu yang agak berbahaya Pak. Sebaiknya di mana ini Pak ditempatkan Pak? Ditempatkan di pinggir jalan ya Pak, seperti di pinggir sungai ya Pak, supaya orang tidak membuang sampah ke sungai. Nah, supaya
supaya mewujudkan kebersihannya, Pak. Makasih Pak. Ya, Apa hijau, kuning, ayo lagi yo. Pokoknya warna-warni lah, Kegunaannya untuk apa tuh? membedakan. Kalau hijau biasanya Hijau gasan yang apa yo? apa ya? Ada tulisannya kok. Itu perlu lah ada itu. Dia perlu. yang saya tahu yang warna hijau. Apa tuh? Yang tentang apa nih, kayak membuang tempat daun-daun. Ya, kalau plastik sih warna abu-abu kayak. Oh gitu. Udah lama di sini Mas, ada Mas. Tahu sampai ini lumayan berapa bulan gitu dan anunya adanya. Untuk warna-warna itu perlu lah Bu, ada banyak. Saya pikir perlu, karena apa ya, untuk memilah gitu loh. Misalnya ada kertas, ada sampah yang cepat busuk, ada beling, ya kertas, beling, atau yang inilah yang sesuai dengan supaya dia untuk memudahkan memilah gitu loh. Efektifnya tuh di mana? Jadi taruh yang 5 tadi Bu. Untuk sampah itu? Saya pikir sih di tempat umum ya, itu yang paling penting. Karena apa ya, setiap ada kegiatan tuh biasanya sampah itu apa namanya, menyebar kemana-mana gitu loh. Kalau misalnya ada tempat sampah yang disediakan banyak gitu ya, berharap orang juga akan membuang sampah di tempatnya. Karena kadang-kadang kan kita juga misalnya mau membuang sampah ternyata nggak ada tempatnya, ya sembarangan aja orang akhirnya. Selama ini kan begitu. Kalau di pinggir sungai gimana? Kalau bagus malah justru sungai loh. Saya sekarang melihat sungai itu apa ya, sayang gitu loh. Kita punya akses sungai itu luar biasa bagus gitu loh. Kenapa itu tidak tidak dilestarikan dengan membuang sampah itu pada tempatnya? Sebenarnya saya lihat kan kadang-kadang seperti ini nggak ada di masyarakat. Cuma di sebagian komplek-komplek saja yang pakai ini. Seperti dalam gang tuh nggak ada saya lihat. Jadi itu perlu lah Pak? Ini perlu sekali pemerintah untuk di dalam gang untuk mengadakan seperti ini. Supaya apa itu Pak? Supaya masyarakat tahu tempat yang basah mana, sampahnya yang kering mana gitu. Sejatinya, kesadaran berbanding lurus dengan kepedulian. Tidak cukup hanya sadar jika kita ingin mengubah sikap dan keadaan. Kepedulian berupa tindakan merupakan wujud konkret yang seharusnya kita lakukan. Sampah sebenarnya bukanlah musuh jika kita mampu mengelolanya secara optimal dan berkesinambungan. Tentunya kesabaran, ketekunan, dan keterampilan ialah modal awal untuk mewujudkannya. Seperti halnya gerakan yang dilakukan oleh Bu Supiatun dan kawan-kawan. Jika sudah begini, masihkah kita mengatakan sampah adalah musuh? Atau bahkan sebaliknya? Bergerak, wujudkan Banua Bersih menuju Indonesia Bersih Sampah 2025. Bergerak terus!